Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa qala aidan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa qala aidan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jabahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ingkang kawula mulyakaken takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustazah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rutin kajian kitab Matan Abu Suja atau kitab Al-Ghayah wa Takrib, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan pada minggu yang lalu atau hari Sabtu yang lalu, di mana kita masih membahas tentang man la yajuzu daf'u zakatu ilaihim, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Dan kita masih membahas tentang syarah atau keterangan daripada pembahasan ini, di mana dijelaskan di dalam kitab ini yajibu ada'uz zakah faurin wujubiha, wajib untuk menunaikan zakat dengan segera ketika seseorang tadi sudah terpenuhi syarat wajibnya mengeluarkan zakat. Wa idza ta'akhkharat faqad lazimatuhu taubah, dan jika ia mengakhirkan untuk mengeluarkan zakat, maka ia harus bertaubat. Umpamanya satu galing contoh kata sedikit, Pak, hartanya sudah mencapai nisab. Taruhlah dia memiliki simpanan emas 100 gram, dan emas itu sudah mengendap ia simpan selama 1 tahun. Maka pada saat haul atau jatuh 1 tahun tersebut, harus segera ia keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi mboten angsal lah, ngomben lah 3 bulan maning lah, mboten angsal Pak, harus segera. Karena apa? Sudah terpenuhi syarat wajibnya zakat.
Kalau ternyata dia mengakhirkan, ia wajib untuk bertaubat. Wajib untuk bertaubat. Wal isra'u bi ikhrajiha, bukan hanya sebatas taubat saja, tapi ia harus segera mengeluarkan zakatnya. Jadi orang mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Niku mboten, Pak. Astagfirullah niku kan taubat kali lisan, tapi actionnya harus dilakukan. Harus segera ia keluarkan zakatnya. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, Nabi SAW bersabda, matlul ghaniyyu zulmun, menunda-nunda membayar hutang adalah satu kezaliman. Dan zakat atau kewajiban zakat masuk dalam kategori hutang terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek mboten dibayar belum gugur kewajiban, Pak. Belum gugur kewajiban. Kemudian ada satu keterangan, la yajuzu lil wakili fi sarfi zakah ayu akharaha an waqti istihqaqiha. Tidak diperbolehkan bagi wakil, umpamanya ada seseorang mewakilkan mengeluarkan zakat kepada seseorang yang lain, lalu ia mengakhirkan dari waktu mustahik tadi berhak menerima zakat. Umpamanya jenggot bulan Ramadan tolong didum ya Rip, bagikan, mewakilkan kepada saya. Kemudian saya mengakhirkannya, tidak segera mengeluarkannya. Wa idza ta'akhkhara au ahmala domina min malihi. Dan jika ternyata dia mengakhirkan atau menelantarkan harta tadi, lah engko disit lah, engko kisit lah, kon ngedum harta zakat malah, nah ini menintang tuku motor di apa ya, ngonak umpamane kira-kira sebulan 2 bulan kok insya Allah yang anak rezekin kok tak ganti. Nah, ternyata dia termasuk kategori orang yang ahmala, menelantarkan, maka dia harus mengganti dari hartanya. Umpamane kon ngedum harta zakat 30 juta, dindende Pak, engkau kisit, akhirnya dia telantarkan harta zakat itu tadi, maka dia nanti harus mengganti dari hartanya. Ya kepripun, waduh ini ternyata kok darullah nguyak nganang ngene mboten wonten. Ya wis pokoke jenengan duwe apa, duwe motor, dol motor, mau ganti, karena sudah menelantarkan harta zakat yang diamanahkan kepada kita untuk menyalurkan. Maka ternyata tugas dari penyalur zakat niku berat juga, Pak. Berat. Kemudian ada satu far'un, ta'jilu daf'u zakah qabla wujubiha yajuzu bisyurutin. Menyegerakan mengeluarkan zakat sebelum wajib mengeluarkan, maka ada beberapa syarat. Ini diperbolehkan menyegerakan mengeluarkan zakat sebelum wajib mengeluarkannya, ada beberapa syarat. Bukan tidak diperbolehkan, diperbolehkan dengan beberapa syarat. Contohnya kata sedikit, Pak, wonten tiyang duwe simpenan duit 100 juta, maka ketika harga emas 1 juta 1 gramnya berarti sudah mencapai nisab. Tapi karena dia khawatir, walaupun belum haul, Pak, pertama syarat pertama terpenuhi sudah mencapai nisab, tapi syarat kedua haul belum, berarti dia belum mencapai wajib mengeluarkan zakat, belum mencapai syarat wajibnya mengeluarkan zakat, tapi kemudian dia keluarkan dahulu. Ini diperbolehkan. Wah, ketone iki nyung maras juga gini, orang yang ditok nang kok gelem-gelem ki kok telap enteh lah, anaknya siji njaluk HP anyar, siji njaluk motor anyar dan lain sebagainya. Maka diperbolehkan, tetapi ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, baqaul maliku ahlan liwujubi zakah alaihi ila akhiril haul.
orang yang memiliki harta tadi, yang menyegerakan mengeluarkan zakat tadi, sampai akhir haul dia masuk kategori orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi umpamanya kata niki Pak, duwe simpanan 100 juta, baru disimpan 3 bulan, belum sampai 1 tahun, kita keluarkan zakatnya, boleh. Tapi dengan catatan nanti sampai akhir haul pun harta tersebut masih mencukupi mencapai nisab. Artinya orang tersebut masuk dalam kategori orang yang wajib mengeluarkan zakat. Lah kalau tidak bagaimana? Bikin 6 bulan ternyata terus duitnya nggak tuku motor anyar, duitnya nggak tuku napa nggih? Nambahi tuku mobil umpamane nggih. Ternyata tinggal separuh. Berarti tidak mencapai nisab. Maka dia mendapatkan pahala bukan sebagai pahala mengeluarkan zakat, tetapi mengeluarkan sedekah. Jadi bukan buatan angsal ganjaran Pak, tapi angsal ganjaran sedekah. Artinya apa? Karena dia belum wajib mengeluarkan zakat, cuma dia sudah mengeluarkan. Lah angsal apa buatan? Nggih angsal, cuma nanti dia terpenuhi sebagai orang yang sudah mengeluarkan zakat ketika sampai akhir haul. Dia masuk kategori orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian selanjutnya, syarat yang kedua, ayyab qamaluhu kama huwa ila mururil haul. Hartanya itu masih tetap ada sampai berlalu selama haul. Nek simpenane sing wis triliunan miliaran niku sing wis kena ora bingung nggih, ora bingung. Disegerakan mengeluarkannya ya enggak masalah. Nanti sampai akhir haul pun hartanya masih berlimpah. Lah sing repot kan sing kelas pas-pasan kados kula panjenengan nggih. Kadang-kadang nyekel duit akeh kok telung dina enteng ngoten niku. Taruhlah pegang uang tapi ternyata uangnya orang lain, ngemek tok atau niku lah. Lah niki kan benten. Jadi masih tetap harta tadi selama berjalannya haul. Selama berjalannya haul. Ya kalau sudah simpanannya 500 juta lah itu udah jelas titik aman Pak, titik aman. Taruhlah kita keluarkan nih 2,5% dari 500 juta. Sampai akhir haul taruhlah berkurang 100 juta umpamanya nih, 100 juta untuk beli bajai umpamanya nih, nanti tinggal 400 juta sampai akhir haul, maka terpenuhi baginya kewajiban mengeluarkan zakat dari yang 400 juta. Lalu yang 2,5% dari 100 juta bagaimana? Bernilai sedekah, tidak bernilai zakat, karena dia kategori belum wajib mengeluarkan zakat dari yang 100 juta tadi. Tapi yang dari 400 juta sudah. Jadi angsal kulan panjenengan menyegerakan mengeluarkan zakat. Jadi nek kulan panjenengan mau menyegerakan, mboten usah mikir-mikir, aduh ki kok duwite tekan akhir haul apa ora, oh wis pokoke tok nama. Syukur-syukur alhamdulillah. Justru semakin hari semakin bertambah. Di akhir haul justru bertambah. Nanti kita tinggal mengeluarkan kekurangannya. Taruhlah nih, kita punya tabungan 100 juta. Kita sudah keluarkan di pertengahan haul itu 2,5%-nya. Ternyata sampai akhir haul bertambah harta kita 200 juta. 200 juta ini kalau dalam istilah fikih disebut dengan malul mustafad, harta tambahan yang kebetulan sejenis.
maka boleh kita nanti tinggal menambah kekurangannya dari 200 juta berapa. Tadi yang 2,5% dari 100 juta sudah dikeluarkan, tinggal kekurangannya nanti dikeluarkan. Kemudian selanjutnya dijelaskan di dalam kitab ini yajibu niyatuz zakah inda daf'uha lil mustahiqina. Wajib untuk berniat menunaikan zakat ketika menyalurkan zakat. Jadi kelan panjenengan nalika ngedalaken zakat, Pak, lil mustahiqina kepada orang yang berhak menerima zakat, kita harus niat ini. Kalau harta kita sudah terpenuhi syarat wajibnya mengeluarkan zakat, sudah sampai nisab, sudah mencapai haul, maka ketika mengeluarkan wajib niat, ini saya mengeluarkan zakat. Walaupun ketika itu menyalurkan secara langsung tidak harus diikrarkan, tidak harus diikrarkan, tapi niat harus, Pak. Niat, Pak, wajib. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau kita tidak meniatkan mengeluarkan zakat, nanti bisa jadi hanya bernilai sodako. Maka perhitungan atau cara menghitung nisab dari harta perdagangan, dari pertanian dan lain sebagainya itu perlu difahami. Walaupun bagi sebagian orang tidak paham, tetapi hartanya banyak, maka pada saat hendak mengeluarkan zakat perlu untuk berkonsultasi. Tanyakan kepada yang paham. Takon maring ustad, maring kiai, kula badhe tanglet Mas niki kula badhe ngedalaken zakat, cuma kula niku bingung. Lah bingungnya kepriwe? Nyong dagang mobil iki. Mobil nang showroom akeh 10. Lah iki mobil jenengan kabeh putu. Iya. Lah niku kan kudu dihitungaken. Harganya dulu pas kulak mobil ini berapa, ini berapa, ini berapa. Dihitungkan. Sehingga tidak asal mengeluarkan, Pak. Dan ternyata memang banyak masyarakat kaum muslimin yang setiap tahun rajin mengeluarkan zakat, tapi asal mengeluarkan, Pak. Ais pokoknya kira-kira semene lah. Kan kata niku, ya nek lebih alhamdulillah, sisanya nanti bernilai sedekah. Kewajiban zakatnya sudah terpenuhi. Tapi nek kurang, Pak. Nek kurang, ini akan tetap menjadi hutang. Hutang terhadap hak dari 8 asli. Umpamane kata niki, Pak, tiang niku jane wajib ngedalakan zakat 10 juta. Ning karena ora dihitung, Pak, showroomnya sisa stok mobilnya berapa, tabungan hasil jualan mobil berapa, akhirnya asal ngetokaken. Golek ngetokaken senajana akeh, tapi ternyata mbeke angkane 7 juta. Tasih kirang pinten, Pak? 3 juta. Maka perlu untuk dihitung. Aja maning dodol properti, Pak. Properti napa niku? Perumahan lah. Developer. Wah, aset rumahnya yang mau dijual banyak nih, ada 10 unit. Kalau itu memang barang dagangan dia, maka harus dihitung semuanya. Ini 10 unit rumah ini berapa miliar? Tabungan hasil bisnis perumahan ini berapa ratus juta? Nanti kalau dia punya hutang yang jatuh tempo dikurangkan. Kalau masih mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Jadi orang mau asal ngetokaken niku mboten. Tetap kudu dihitung. Ya mungkin nek kelas sing dodol-dodol cilikan, dodol kecambah, dodol kenyas, ini mboten mumet niku, Pak.
Sing mumet niku sing dagangane gede-gede niku, Pak. Nah, showroom mobil, properti. Toko-toko ageng juga malah jermemet niku, Pak. Terus Pak Wanti niku ki dagangane kathah niku akhir haul kudu diitung. Nah, diitung. Mungkin nek bingung golek ngitung tak rewangi ngitung. Ngitung tok maksudnya nggih. Tak rewangi ngitung. Cara reng-rengane ngitung kepripun? Nah, urusan sing ngitung sing ngertos regane golek kula kan juragane nggih. Nah, maka dalam Islam ini pembukuan itu penting, Pak. Penting. Jadi Islam itu agama yang juga menganggap pentingnya pencatatan pembukuan. Jadi umpamane iki kulak sekian, ini barang ini sekian itu tercatat rapi. Karena ada kalanya harga barang itu naik turun. Mungkin barang sing niki stok paling lama kulaknya masih murah, Pak. 1 tahun berikutnya bukan naik harga, ganti harga. Nah, ganti harga. Sementara untuk menghitung kewajiban zakat itu dihitung dari harga kula, bukan harga jual, harga kula. Nah, termasuk Ustaz Uzair barang nih dagangannya kata niku kudu dihitung juga nih, ya, dihitung. Ya mungkin orang rampung sedina telung dinten kata niku nggih lah. Tapi kalau umpamanya ada catatan biasanya ada aplikasi yang istilahnya nanti langsung terlihat wonten niku nggih, langsung jret barang sing wis metu karo barang sing asiana. Nah, kan gampang langsung tinggal dihitung. Tapi kalau ketika saya dulu masih bekerja di Pasar Minggu itu, di Robinson Pasar Minggu itu benar-benar sebulan sekali itu dilakukan stock point. Sebulan sekali. Itu pemiliknya kalau tidak salah dulu namanya Pak Paulus, orang Cina. Itu untuk menghitung keuntungan. Itu semua barang satu persatu dihitung. Wah, namanya supermarket barangnya banyak, Pak. Tapi yang menghitung itu kan nanti per departemen istilahnya. Departemen sembako nanti ada yang menghitung sendiri. Nanti departemen apa lagi menghitung sendiri. Semuanya menghitung. Dan itu dari pagi sampai sekitar sebelum jam 10 sudah selesai menghitungnya. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, la yajuzu ayyakhsama ad-dain min mali zakah. Tidak diperbolehkan hutang itu dikurangi dari harta zakat. Maksudnya begini, kewajiban untuk mengeluarkan zakat tidak boleh dikurangi dari hutang. Tidak boleh. Seperti ini satu contoh. Onten tiyang wajib ngedalakan zakat 5 juta. Karena ini usahanya lancar, usahanya besar. 5 juta yang harus dia keluarkan. Kemudian dia punya hutang 2 juta. Wah, ini wong nyong ndek utang berarti tekelong, berarti ngetokakane mung 3 juta. Mboten angsal, Pak. Mboten angsal. Karena terkait dengan hutang itu nanti ada perhitungannya sendiri. Satu contoh, orang yang bisnis. Jadi yang mengurangi cara menghitung zakat itu seperti ini. Stok barang semuanya dihitung. Total taruhlah 200 juta. Tabungan hasil bisnis tadi 50 juta. Berarti 250 juta. Hutang jatuh tempo. Nah ini. Jadi bukan dari kewajiban zakat tapi memang dihitung dari awal. Hutang yang jatuh tempo taruhlah 25 juta. Berarti 250 dilong berapa? 20 juta. Berarti tinggal 225 juta. Maka 225 juta dengan harga emas 1 juta sudah mencapai nisab. Berarti tetap dikeluarkan zakatnya dari
2,5% dari 225 juta. Berarti umpamanya ketemunya pinten, wajib dipundalaken. Bukan lantas kewajiban mengeluarkan zakat taruhlah 100 juta, berarti 2,5%-nya berapa Pak? 2,5 juta, 2,5 juta. Nyongan ndek utang 500.000, berarti tak menar 2 juta tok. Nah niku mboten angsal Pak, mboten angsal. Tapi cara menghitungnya seperti tadi. Kemudian ada masalah, idza nukisul mal qabla tamamul hauli fala zakata ala sahibil mal. Ketika berkurang harta sebelum sempurna haul, maka tidak ada kewajiban zakat bagi pemilik harta tadi. Umpamane kulan panjenengan duwe simpenan gampangane 200 juta, berarti pun tekan nisab Pak. Terus dalam perjalanan sampai haul ternyata tinggal 30 juta, berarti kan nggak mencapai nisab Pak. Berarti bagi pemilik harta ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau sudah terlanjur dikeluarkan di awal dengan tujuan takjilu ikhrajuz zakah, maka bernilai sedekah. Bernilai apa? Sedekah. Karena dia kategori yang belum wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yu'til fakir min mali zakah biqadri ma yakhrujuhu anil fakri. Ini dijelaskan dalam kitab ini, ada masalah. Diberikan harta zakat atau dari harta zakat kepada orang fakir biqadri ma yakhrujuhu anil fakri, dengan kadar yang kira-kira itu bisa mengeluarkan orang tadi dari kefakiran. Jadi memang niki nang Indonesia niki sing dadi masalah, harta zakat yang terkumpul belum maksimal. Bukan tidak ada orang kaya, banyak orang kaya. Cuma memang pengumpulan zakat ini kadangkala belum maksimal. Jadi umpamanya ada orang fakir nih, kalau dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, berapa yang harus dikeluarkan untuk dia? Stok pangan yang mencukupi untuk orang tersebut selama 1 tahun. Berarti ini umpamanya setahun 12 bulan, taruhlah kebutuhan primer 1 bulan digawe taruhlah 1 juta. Berarti berapa yang dikeluarkan? Diberikan kepada orang fakir tadi 12 juta. Sehingga dia sudah keluar dari kefakiran selama 1 tahun tersebut. Karena apa? Kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Menang Indonesia kan karena memang belum terkumpul dengan banyak, belum maksimal, atau kadang terpencar-pencar, tidak dikumpulkan dalam satu baitul mal. Maka yang seperti ini masih sulit. Maka kadangkala ada orang diberikan harta zakat 50.000, ada yang diberikan harta zakat 300.000, ya kan? Ada yang diberikan harta zakat 400.000. Lah ini kan ibaratnya untuk kebutuhan setahun ya nggak mungkin cukup, untuk 1 bulan saja mungkin tidak cukup. Maka ketika zakat tadi dikelola dengan manajemen yang baik, itu bisa mengentaskan kemiskinan. Jadi bukan berarti terus wah ini senampane mung 300-an tok wong fakir miskin. Ya bukan berarti amilnya berdosa, tidak, karena memang tidak ada atau belum mencukupi. Cuma kadang juga jangan lantas disalahgunakan ini. Wis diwehi bantuan harta zakat, diwehi 12 juta, kowe kon nggo mangan setahun, Pak. Wong Indonesia iki kadang-kadang keinginannya pirang-pirang. Waduh iki napa duit 12 juta iki jane kon nggo tuku beras, Pak. Kon nggo tuku sembako selama setahun.
Gua tuku motor lah ngono lah. Akhirnya gua tuku motor, Pak. Nah, akhirnya dadi mboten tepat sasaran. Mboten tepat sasaran. Jadi dengan kadar yang kira-kira bisa mengeluarkan orang tersebut dari kefakiran. Kemudian ada masalah talabul ilmi idzan qata'a lil ilmi wahtaja ilal mali. Penuntut ilmu, santri, orang yang belajar agama, ketika terputus untuk menuntut ilmu dan dia membutuhkan harta, kebetulan namanya mondok juga biayanya mahal, Pak. Mondok urung nganti rampung, kentengan bekal, qadarullah bapaknya bangkrut usahanya, dia nggak punya harta untuk meneruskan belajar. Fa idza dzahaba lil kasbi tarakal ilmu. Jadi kemudian maka ketika dia memutuskan diri untuk pergi bekerja, maka dia tidak lagi bisa nyantri, Pak. Artinya apa bahasanya? Putus sekolah, ya. Putus mondok atau putus sekolah. Falahu ayyakhudhu minaz zakah, maka ia boleh mengambil harta zakat. Maka Basnas nih harus menyantuni. Lembaga-lembaga zakat menyantuni tolabul ilmi yang diambilkan dari harta zakat. Fanaf'ul ilma ya'udu alaihi wa ala ghairihi. Kenapa demikian? Karena manfaat daripada ilmu itu akan kembali kepada penuntut ilmu tadi dan juga bermanfaat kepada penuntut ilmu tadi juga akan bermanfaat untuk orang lain. Maka banyak lembaga-lembaga amil zakat yang juga memiliki alokasi khusus untuk beasiswa, Pak. Beasiswa santri berprestasi, beasiswa mahasiswa berprestasi, dibiayai, Pak, untuk belajar. Karena nanti manfaatnya akan kembali kepada penuntut ilmu tadi dan juga bermanfaat untuk orang lain. Aja sing lede-lede, Pak, kadang wis dibiayani teman-teman kan duit zakat, bocah mondok malah nang kana melekeso. Ledeng iku ya. Kadang-kadang kan onten katone kuwi wis dibiayani temen-temen niku ya. Wong pada melas biayane. Malah bocah sing ledeng, Pak. Melekeso, mangkat gelabetan sakarepe katone kuwi. Terus belajare ora tekun. Nah. Jadi sing memang punya himmah kuat untuk belajar agama. Ammal abidu fa'alaihil kasbi wal ibadah. Adapun seorang yang hanya dia abid itu ahli ibadah, rajin ibadah. Fa'alaihil kasbi wal ibadah. Maka ketika dia ternyata dia bekerja, hanya ibadah, umpamanya nih hartanya nggak mencukupi, dia hanya ibadah saja, rajin ibadah tapi nggak rajin thalabul ilmi, kan enten yang kados niku. Memang ibadah luar biasa, Pak, tapi nggak suka menuntut ilmu. Jadi dia hanya kerja ibadah, ya wis lumayan tanimbangane sing boten ibadah nggih. Wa idzan qata'a lil ibadah, maka ketika ia kehabisan bekal untuk ibadah, untuk melakukan ibadah, fala ya'khudhu min mali zakah, maka tidak boleh diambilkan harta zakat untuk diberikan kepadanya. Tidak boleh. Tadinya kaya, Pak, ternyata habis anggarannya untuk melanjutkan ibadahnya, dia tidak mampu lagi. Tidak boleh diambilkan harta zakat untuk orang tadi. Kenapa? Idza kana qadiran 'alal kasbi, kalau dia masih mampu untuk bekerja, masih mampu untuk berusaha. Kenapa? Karena manfaatnya bagi ahli ibadah hanya untuk dirinya. Hanya untuk dirinya.
Maka dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu dijelaskan, dan ini termasuk ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, diringkas oleh Ibnul Jauzi menjadi Minhajul Qasidin, kemudian diringkas lagi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu dijelaskan fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah. Kafadlil qamari lailatal badri, itu seperti keutamaan bulan purnama di malam purnama, ala sairil kawakib, dibandingkan bintang-bintang yang ada di langit. Jadi nek ahli ibadah mung kaya bintang. Bintang itu hanya menerangi dirinya. Manfaatnya hanya untuk dirinya. Tapi seorang alim, ulama, itu seperti bulan purnama yang menerangi seluruh alam semesta. Leres nggih? Ini perumpamaan yang dijelaskan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Maka thalabul ilmi, santri yang berprestasi itu boleh diambilkan dari harta zakat, karena manfaatnya akan kembali kepada orang tadi dan juga kembali untuk masyarakat umum, untuk orang lain. Samun Isra kamu dari belum ya? Kemudian ada masalah, la yajuzu tahiru zakah an waqtil wujubi li bara'ati dhimmah wa ada'i haqqullahi ta'ala wa yajuzu tarukuha lil 'udati ghaibin. Tidak diperbolehkan mengakhirkan mengeluarkan zakat dari waktu wajibnya, karena kalau sampai diakhirkan, karena ini termasuk untuk membebaskan dari tanggungan. Kalau sudah dikeluarkan zakatnya, berarti dia sudah lepas dari tanggungan. Kalau diakhirkan, berarti dia masih memiliki tanggungan dari wa'adai haqqullahi ta'ala. Jadi dia harus segera menunaikan hak Allah untuk 8 asnaf mustahik menerima zakat. Kemudian dijelaskan la tajibu zakah 'alal maratib illa idza balaghan nisab wa marrat 'alaihi sanatan hijratan kamilatan. Tidak wajib zakat 'alal maratib, atas gaji. Ini terkait dengan apa? Zakat profesi. Tidak wajib mengeluarkan zakat atas gaji illa, kecuali idza balaghan nisab, kecuali ketika sudah mencapai nisab. Wa marrat alaihi sanatan hijriyatan kamilatan, dan berlalu kepadanya 1 tahun dengan perhitungan hijriyah sempurna 1 tahun. Jadi satu contoh begini Pak, gajinya besar mencapai nisab, sebulan gajinya umpamanya nih, berapa nih yang besar ya, taruhlah nih gajinya 50 juta atau taruhlah 100 juta sebulan nih. Direktur perusahaan 100 juta sudah mencapai nisab, sampun ya. Tapi syarat yang satunya lagi belum terpenuhi, belum mencapai haul, maka masih kurang 1 syarat lagi. Maka dijelaskan dalam kitab ini, la tajibu zakah, tidak wajib dikeluarkan zakatnya alal maratib, atas gaji atau upah, illa idza balaghan nisab, kecuali ketika sudah mencapai nisab. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, wa marrat alaihi sanatan hijriyatan kamilatan, sudah berlalu 1 tahun dengan perhitungan hijriyah dan sempurna 1 tahun. Lalu bagaimana dengan zakat profesi yang diambil setiap bulan? Kalau memang terpenuhi syarat nisab yang pertama, taruhlah dikeluarkan 2,5%. Yang terpenting adalah
diambil 2,5% tiap bulan ini sebagai ta'jilu ikhrajuz zakah, menyegerakan mengeluarkan zakat. Nanti setelah haul kalau masih kurang dikeluarkan lagi kekurangannya. Umpamanya per bulan gajinya ini 100 juta Pak, 100 juta. Umpamanya untuk kebutuhan sehari-hari 15 juta, berarti masih 85 juta umpamanya nih. Maka 85 terus tabungannya terus bertambah ini. Tapi dia setiap bulan sudah mengeluarkan 2,5%. Nanti tinggal dihitung 85 juta dikalikan 12, total berapa? Ketemu umpamanya nih. Nanti 2,5%-nya berapa? Tinggal kita menghitung per bulannya potongan gaji itu sudah berapa ini? Sudah cukup apa belum? Kalau sudah cukup, ya alhamdulillah. Kalau belum, tinggal dikeluarkan lagi kekurangannya. Jadi nek gajinya paling 1 juta, gajinya 500.000, lah ya urung wajib Pak, urung wajib, belum wajib. Jadi harus terpenuhi nisab dan juga berlalu selama 1 tahun. Kalau mau harus dipotong tiap bulan, maka itu menjadi ta'jilu ikhrajuz zakah, mempercepat mengeluarkan zakat yang nanti tetap dalam haul dihitung lagi, diperhitungkan. Sebab khawatir masih ada kekurangan. Masih ada kekurangan. Kalau ternyata kurang, artinya ternyata dihitung setahun nggak mencapai nisab, bagaimana? Bernilai sedekah. Bernilai sedekah. Kemudian dijelaskan, la zakata 'ala sayyarati allati yarkabuha syahsi. Tidak ada kewajiban zakat atas kendaraan yang dinaiki sendiri. Jadi jenengan duwe mobil umpamane regane kok 500 juta. Tapi mobil niku nggo tunggangan dewek, nggo peranti plesir, nggo mangkat kerja. Berarti tidak menghasilkan uang nih. Malah ngetongna duit, Pak. Udah buang duit, aja mending bensin larang. Maka tidak ada kewajiban zakat. Walaupun hartanya mahal. Mobilnya harganya mahal. Au kana sayyaratu ujrah bitaribhin min makasibuha fazakatu 'ala ribhi. Atau umpamanya ada orang yang memiliki sayyaratu ujrah, taksi, odong-odong, kendaraan angkutan, bis dan lain sebagainya. Maka bitaribhi min makasibiha fazakatu 'ala ribhi. Zakatnya itu bisa dikeluarkan. Karena itu mobil menghasilkan uang. Tapi zakatnya bukan dari harga taksi tadi, bukan dari harga mobil tadi, tetapi fazakatu 'ala ribhi. Zakatnya diambilkan dari keuntungannya, dari hasilnya, bukan dari harga mobil, dari hasilnya. Umpamanya usaha taksi per bulan taruhlah menghasilkan 10 juta. 10 juta umpamanya untuk operasional 5 juta, termasuk untuk makan dan lain sebagainya. Untuk makan di perjalanan, bukan makan untuk keluarga, bukan. Nah, untuk operasional berarti masih sisa 5 juta. Tinggal dihitung 5 juta dikalikan 12. Kalau ternyata selama 1 tahun keuntungan ini yang mengendap ini mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi yang dikeluarkan itu dari keuntungannya. Idza balagha nisab wa marra alaihi al-haul, dan sudah berlaku 1 tahun. Hasilnya mencapai nisab dan sudah 1 tahun. Au dumma ila malin sahibihi, atau digabung dengan harta yang memiliki tadi. Wa balagha nisab wa hala alaihi al-haul. Ternyata digabung mencapai nisab dan sudah haul. Umpamanya begini. Hasil dari keuntungan usaha taksi baru 50 juta. Tapi dia punya tabungan 50 juta. Itu digabung, Pak. Bisa.
termasuk obligasi, deposito, terus apa lagi? Apa mal istilah itu? Surat-surat berharga itu apa mau? Obligasi, deposito itu digabungkan dengan uang. Nanti kalau mencapai nisab dikeluarkan zakatnya. Mungkin sampun suruk ngantos nikirin, insyaallah dipun terasakan pertemuan ingkang ngajeng. Barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Penyaluran zakat itu tidak boleh diganti dengan sembako. Kalau itu zakat mal. Kalau itu zakat mal maka keluarkan berupa uang. Jadi wah men gampang lah ini men ora disalahgunakan mau tuku beras dan lain sebagainya. Ternyata menurut pendapat yang rajih tidak boleh. Keluarkan dengan qimah. Dengan qimah berarti dengan nilai atau uang. Sebab bisa jadi orang tersebut kebutuhannya bukan beras, kebutuhannya bukan gula pasir. Kita kasih uang, urusan nanti dia untuk membayar SPP anak dan lain sebagainya, itu urusan hak mereka. Dan ini tidak masalah. Jadi tidak boleh menurut pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau itu sedekah, kan kadang-kala lembaga zakat itu dia juga menerima zakat, juga menerima sedekah. Maka ketika mau melakukan baksos, taruhlah bakti sosial, ini diambilkan dari pos harta yang terkumpul dari sedekah tadi, dari sedekah. Yang zakat nanti plotnya ini sesuai dengan ketentuan. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih mboten? Mbok pilih wonten ingkang ganjel. Monggo tadi. Nisab nggih. Heeh. Sebagian belum ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perhitungan atau cara menghitung dari pendapat zakat profesi itu adalah rumus yang dipakai itu malul mustafad, penambahan harta. Jadi begini, menghitung nisabnya itu demikian. Taruhlah jenengan gaji bulan pertama baru nyimpen 40 juta. Terus bulan berikutnya yang kedua nyimpen 40 juta. Terus bulan ketiga 40 juta lagi, berarti sudah 120 juta. Dihitung haulnya ketika jenengan sudah hartanya mencapai nisab, yaitu pada bulan ketiga. Maka untuk mengeluarkan zakat profesi ini menurut keterangan dari Syekh Yusuf Qardawi, ketika orang tadi memiliki tabungan yang sudah mencapai nisab. Jadi kalau belum memiliki tabungan yang mencapai nisab, maka belum wajib untuk mengeluarkan zakat tersebut. Jadi makanya ngitungnya dari bulan ketiga haulnya. Nanti bulan ketiga ada penambahan ini masuk malul mustafad. Karena selama itu sejenis. Seperti satu contoh begini. Wonten tiyang ngingu mendo, begitu mendone 40, taruhlah bulan niki bulan apa? Bulan apa ini? Rajab ya. Sudah Rajab ya? Belum. Jumadil akhir. Ya taruhlah itu, taruhlah Rajab lah.
bulan Rajab sudah memiliki kambing 40 ekor. Itu dihitung las dari situ. Jadi grafiknya ngitungnya dari situ. Grafik mencapai nisab. Nanti penambahan kambing tambah 10, tambah 20 sampai akhir haul mencapai 124 umpamanya. Berarti yang dikeluarkan zakatnya bukan 1 ekor kambing, tapi sudah 2 ekor kambing karena sudah ada penambahan. Penambahan ini masuk kategori malul mustafad. Yang penting itu sejenis. Kalau sama-sama uang maka sejenis. Katos makatan. Wallahu alam bishawab. Enten malih namanya. Cekap nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.